Jamaah Jumat Masjid At-Tauhid Jagabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah ilustrasi, andaikan listrik ini padam, maka banyak manusia yang panik. Perusahaan besar bisa rugi puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Rakyat kecil juga sama. Seluruh fasilitas yang menggunakan listrik tidak bisa diaktifkan. Sampai HP pun bisa jadi tidak bisa untuk dipakai atau digunakan. Kegelapan terjadi yang luar biasa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kegelapan yang terjadi akibat padamnya listrik bisa terdeteksi. Dan semua manusia hampir bisa menyadarinya. Dan juga tentu bisa diambil langkah antisipasinya. Namun apabila rohani manusia yang gelap, maka sedikit manusia yang menyadarinya. Sedikit manusia yang mencari solusinya. Dan juga akibatnya bisa menderita sengsara sepanjang zaman bahkan akhir hayatnya. Oleh karena itu, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Az-zulumatu khamsun was-surujulaha khamsun." Kegelapan itu, kata beliau, ada 5. Dan ada 5 juga sebagai penerangnya. Ini dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun wassirajulaha at-taqwa. Yang pertama, hubbud dunya, cinta kepada dunia yang berlebihan, itu sebuah kegelapan. Dan pencahayaannya adalah ketakwaan. Cinta dunia mengakibatkan manusia gelap mata. Betapa banyak orang-orang yang membunuh saudaranya, tak pandang lagi mana benar mana salah ketika hubbud dunia ini terjadi. Seorang anak yang begal motor, malam-malam begal motor, lewat motor hantam tebas batang lehernya. Terpisah jasad dengan kepalanya. Begitu hendak ambil motornya, terkaget dia. Kenapa? Dia kenal dengan motor itu. Tahu dengan motor itu. Rasa bersalah terjadi, menetes air matanya, melompat ke siring, dia ambil kepala yang terpotong yang ada dalam helm itu. Dia buka, menangis histeris, ternyata ayah kandungnya sendiri. Kenapa terjadi hubbud dunia? Dan obatnya adalah at-taqwa, takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya sebagai penerang agar manusia hilang penyakit hubbud dunianya. Kemudian yang kedua, wadzanbu zulmatun wassirajulahu at-taubah. Yang kedua, dosa, perbuatan dosa itu sebuah kegelapan. Sebuah kegelapan. Dan penerangnya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia berbuat dosa, nuqtatun sauda fi qalbih, akan ada titik hitam dalam hatinya. Berbuat lagi dia bertambah titik hitam itu.
berbuat kembali, bertambah titik hitam itu sampai pada akhirnya keraslah mata hatinya. Dan setiap dosa-dosa dilakukan tak segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka Allah akan bukakan pintu-pintu, peluang-peluang untuk berbuat dosa-dosa yang lainnya. Dan Allah telah sampaikan, ketika dia senang dengan perbuatan itu, akhadnahum baghtatan, kami cabut kesenangan itu dengan tiba-tiba. Bisa jadi hilang dengan tiba-tiba, bisa jadi wafat dengan tiba-tiba. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka perbuatan dosa menyebabkan kegelapan dalam bagi ruhani kita, dan taubat sebagai penerangnya. Kemudian yang ketiga, wal qabru zulmatun wassiraju lahu la ilaha illallah. Yang ketiga, kubur itu gelap. Kubur itu gelap dan penerangnya adalah la ilaha illallah. Wafat manusia, dikuburkan dia, diasingkan. Tak ada saudara, tak ada sahabat, tak ada kawan, tak ada penerangan. Renungkanlah kubur ayah kita, makam ayah kita, jauh terasing dari rumah. Enggak ada kawan, enggak ada sahabat, enggak ada teman, enggak ada penerang. Wassirajulahu la ilaha illallah. Penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah." Siapa, kata Nabi, yang di akhir hayatnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Orang awam mengatakan, wah gampang masuk surga kalau demikian keadaannya. Enggak perlu ibadah, enggak perlu banyak-banyak berbuat amal saleh. Yang penting la ilaha illallah, masuk surga. Hadis ini bukan menerangkan tentang gampangnya masuk surga, tapi Nabi ingin mengatakan betapa berat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu, sehingga Allah Ta'ala jadikan surga sebagai jaminannya. Kemudian yang keempat, wal akhiratu zulmatun wasirajulaha al-amalus salih. Yang keempat, akhirat itu, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akhirat itu gelap dan penerangnya adalah amal salih. 100 tahun umur kakek kita, panjang kata kita, tidak, sangat pendek. 90 tahun umur ibu kita, panjang kata kita, tidak, sangat-sangat pendek. Maka ada manusia baru sebentar di alam kuburnya habis amal-amal salihnya. Belum pindah ke alam akhirat, dia belum pindah ke mizan, belum pindah ke sirat, belum pindah ke padang mahsyar, sudah habis amal-amalnya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, berapa lama antara tiupan pertama hancurnya alam dengan tiupan kedua bangkitnya manusia kembali? Nabi mengatakan arba'un, 40. Nabi enggak sebut 40 hari, 40 jam, 40 pekan, 40 bulan, enggak Nabi sebut. Namun ada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Qurtubi, setelah beliau meneliti sekian banyak ayat Quran tentang hadis ini, sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan yang dimaksud 40 kata Nabi itu adalah 40.000 tahun lamanya. Lama, panjang. Akhirat itu gelap dan penerangnya adalah amal salih. Dan berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Kenapa demikian? Nanti akan ada perampas terhadap amal-amal salih ini. Siapakah mereka?
mereka adalah orang-orang yang kita zalimi di alam dunia ini. Mereka akan datang suatu masa nanti merampas amal-amal kita. Habis amal kita karena memfitnah mereka, menyakiti mereka. Urusan belum terselesaikan di alam dunia ini, habis amal kita, dosa mereka ditimpakan kepada kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah was-siratu zulmatun was-siraju lahu al-yaqin. Sirat itu suatu kegelapan dan penerangnya adalah sebuah keyakinan. Jamaah Jumat Masjid At-Tauhid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah hidup ini ibarat sebuah perjalanan, maka yang pertama jelaskan, pastikan tujuan yang akan dituju. Apakah tujuannya? Ridho Allah dan surganya. Yang kedua, pastikan kendaraan yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan itu. Kendaraannya adalah amal salih. Yang ketiga, siapkan bekal untuk perjalanan itu. Bekalnya adalah at-taqwa. Tiba masanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah kita, lihat anak kita kian hari kian dewasa. Mereka pun siap menggantikan kita. Pulang ke rumah, lihat rumah kita. Hari ini bisa jadi ramai. Cepat lambat mereka semua akan pergi. Kita mungkin bersama keluarga atau istri yang ada di rumah itu. Anak kan pergi, cucu kan pergi. Dan cepat atau lambat kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita dari Allah, tiba masanya kembali kepada Allah. Jasad kita, rumah, kendaraan datang dari tanah, tiba pun masanya kembali kepada tanah. Dan amal-amal kita datang dari diri kita masing-masing, tiba pun masanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka perbanyaklah amal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin